Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini kita mulai PJJ lagi ya. Kita akan belajar tematik 5, tema 7, sub tema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nih ada 2 pembelajaran ya, 3 dan 4. Mudah-mudahan teman-teman semua semangat dalam mengikutinya ya. Selamat mengikuti. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Apakah sistem tanam paksa itu? Apakah pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem ini juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, diantaranya sebagai berikut. 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. 3. Rakyat tidak memiliki tanah, harus bekerja melebihi 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi 3 bulan sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen tanam wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat dan memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain: banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, banyak rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon, dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwe Dekker menuntut pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. 1. Dengan pendidikan. 2. Dengan membangun saluran pengairan. 3. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Nah, teman-teman, kita akan belajar menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah tanam paksa itu
kebijakan yang dikeluarkan kolonial Belanda yang memaksa petani menanam tanaman tertentu. Kemudian, siapakah yang menerapkan tanam paksa? Belanda di masa Van den Bosch. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanaman paksa dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan, petani diwajibkan menanam tanaman tertentu dan diserahkan kepada kolonial Belanda. Siapakah penentang tanam paksa? Penentang tanam paksa yaitu Multatuli alias Edward Douwes Dekker. Apa akibat tanam paksa? Rakyat menderita wabah penyakit, gagal panen, dan kelaparan. Di manakah tanam paksa dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan di Jawa, Sumatera Barat, Lampung, Palembang, dan Minahasa. Nah, demikianlah pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, tahukah kamu realisasi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial menjelang kedatangan bangsa Eropa? Masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Berikut tokoh-tokohnya. 1. Sultan Hasanuddin dari Makassar. 2. Pangeran Antasari dari Banjarmasin. 3. Patimura dari Maluku. 4. Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. 5. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. 6. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Yang ketujuh, Silas Papare dari Papua. Teman-teman, berbagai perlawanan terhadap penjajahan terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahirlah sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan, bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata, namun selalu mengalami kegagalan. Terutama kenapa mengalami kegagalan? Karena A. Perjuangan masih bersifat kedaerahan. B. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. C. Masih tergantung pada pimpinan. D. Kalah dalam persenjataan. E. Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Nah, Arya, kamu tahu apa itu politik divide et impera? Harus bisa ya. Nah, terus berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal pergerakan, yang kedua masa radikal, dan yang ketiga masa moderat. Awal pergerakan nasional. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo.
Sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Masa awal radikal. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena mereka menggunakan azas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama, terutama tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Nahdlatul Ulama NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian masa moderat. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo, PNI, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Nah, sekarang teman-teman coba belajar menjawab pertanyaan ya. 1. Mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sherly jawab ya. Coba siapa yang bisa? Oke. Ya, betul. Karena perlawanan bersifat kedaerahan, tidak dilakukan secara serentak bersama dan bersatu. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, bagus. Dengan menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Siapa yang bisa jawab? Lutfi? Ya, lahirnya banyak organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo ya. Yang keempat, siapa yang bisa jawab? Nih, pertanyaannya adalah jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Siapa yang bisa? Novrian? Oke ya. Masa awal pergerakan, masa awal radikal, dan masa moderat. Semuanya udah pada pinter ya. Yang kelima nih, peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Jelaskan alasannya, ayo. Kamila, Nafa, siapa yang bisa? Ya, bagus. Sebagai organisasi modern pertama, yaitu tanggal berdirinya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu tanggal 20 Mei. Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo Pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda, yaitu yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali, teman-teman.
Kongres Pemuda Indonesia pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia Club. Tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia mengambil keputusan sebagai berikut. A. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 2. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. 3. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh pemuda wakil pemuda yang hadir. Isi Sumpah Pemuda ada yang hafal? Ayo coba Saskia. Ya. Isi Sumpah Pemuda yaitu 1 ikrarnya ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, tadi adalah isi ikrar Sumpah Pemuda. Sekarang pertanyaan tentang Sumpah Pemuda ya. Kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Azam? Ya, tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Berarti ini kongres yang pertama ya. Di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Betul, di Gedung Indonesia Club di Jalan Keramat Raya nomor 106. Selanjutnya, apakah hasil Kongres Pemuda 1? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Coba siapa yang sudah hafal apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Ya, 1 tadi ya, kami dan putra putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dihafalkan ya. Nih, jangan sampai lupa. Kemudian apa hasil Kongres Pemuda 2? Yang 1, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 2, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Kemudian yang keempat adalah ikrar Sumpah Pemuda. Siapakah peserta Kongres Pemuda? Ya, seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya. Untuk tugas, teman-teman kerjakan halaman 20 dan 30 ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.